Selamat pagi teman-teman 11 akuntansi. Ini kita melanjutkan materi di bagian yang bab 4 tentang konsep prototype. Konsep prototype ini tentang bagaimana sebuah produk-produk kreatif itu bisa mudah dikenali. Produk-produk kreatif yang bisa mudah dikenali itu kan bisa kita lihat dari bentuknya ya atau kemasannya. Misalkan seperti kemasan larutan penyegar cap kaki 3. Nah, itu kan walaupun sama-sama air mineral ya atau cair, tapi kan berbeda dengan kemasan aqua yang lebih gede dibanding larutan penyegar cap kaki 3. Nah, itu adalah bagian dari prototype. Jadi, kalau di dalam dunia seni, prototype ini rancangan yang nanti akan bisa dijadikan karya seni. Misalkan kayak desainer, sebelum desainer tersebut membuat baju ya, itu harus dibuat dulu prototipenya atau rancangannya dalam bentuk gambar. Nah, di sini kita akan mempelajari secara teoritis apa itu konsep prototype dan prototipe ini sepenting apa sih? Apakah prototipe ini penting atau tidak di dalam pengembangan produk-produk kreatif. Nah, ini nanti teman-teman wajib membaca dan menyimak ulasan yang saya sampaikan ini. Konsep prototipe ini kalau di dalam kewirausahaan, prototipe dan kemasan produk merupakan dua istilah yang saling melengkapi. Keduanya merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah produk. Tanpa adanya prototipe dan kemasan produk, maka laju produksi sebuah perusahaan akan menjadi terhambat. Akhirnya dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan tersebut. Namun, pembuatan prototipe dan kemasan produk secara berlebihan juga akan merugikan perusahaan karena biasanya prototipe dan kemasan produk akan menelan biaya yang sangat besar. Oleh sebab itu, pembuatan produk kemasan dan prototipe harus memiliki standar tertentu. Maka kita di sini sudah bisa membedakan apa itu kemasan dan apa itu prototipe. Kalau kemasan itu ya berarti bungkusnya produk. Ya, bungkusnya produk. Itu kalau kemasan. Kalau prototipe itu rancangannya. Rancangan untuk bisa menjadikan itu sebagai sebuah produk. Pengertian prototipe ini asal katanya dari bahasa Yunani ya, yang berarti bentuk primitif, tapi kalau di dalam bahasa Indonesia ini diartikan sebagai model yang mula-mula model aslinya yang menjadi contoh atau contoh baku atau contoh khasnya. Kalau istilahnya bisa dikategorikan sebagai dummy. Dummy itu artinya sampel produk masternya. Sebelum ada sebelum ada produksi massal, maka di sini perlu ada contoh produk awalnya itu seperti apa. Baru kemudian ada produk massalnya. Produk massal itu artinya produk yang dibuat dalam jumlah yang besar. Kita gambarkan kayak meja. Ya, meja belajar. Itu sebelum memproduksi meja belajar dalam jumlah yang besar, maka harus dibuat dulu prototipenya, rancangan dari meja itu. Rancangannya yang pertama dalam bentuk gambar. Setelah sudah dalam bentuk gambar, maka diwujudkan dalam bentuk meja belajar tersebut. Setelah diwujudkan dalam bentuk meja belajar, nah itu nanti dinilai kembali. Apakah meja belajarnya itu sudah sesuai atau belum? Apakah tepat guna atau tidak? Apakah meja belajarnya itu kuat atau relatif tidak kuat? Berikutnya, prototipe berfungsi sebagai alat uji suatu konsep atau arus proses suatu produk sebelum produk tersebut
diperbanyak atau dilempar ke pasaran. Jadi contoh awal dari produk tersebut ya. Baru setelah sudah dipastikan produknya oke, lanjut produksi. Nah, itu. Bisa dikatakan bahwa prototipe adalah penyajian data berbasis praktik, bukan teori. Prototipe adalah perwujudan dari teori menjadi suatu produk berbentuk fisik. Perwujudan dari teori itu artinya perwujudan dari rancangan konsep. Misalkan mau membuat minuman air mineral yang berbeda dari aqua, maka muncullah namanya misalkan Le Mineral. Le Mineral itu bentuk mungkin bentuk ini ya, bentuk bentuk lain dari minuman-minuman air mineral, misalkan semacam seperti kayak aqua atau ades. Nah, maka ada versi barunya yang mungkin kalau diminum dalam kondisi dingin ada kesejukan-kesejukan yang bisa kita rasakan. Prototipe sebuah produk merupakan bentuk dasar dari sebuah produk. Membuat prototipe sebuah produk merupakan tahapan yang sangat penting dalam perencanaan pembuatan sebuah produk. Kenapa demikian? Karena hal itu menyangkut keunggulan suatu produk. Tentu saja ini akan menentukan kemajuan suatu usaha. Kalau usahanya kuliner, contohnya kuliner ayam bakar. Nah, sebelum menjual ayam bakar, maka si pemilik usaha tersebut membuat dulu prototipe produk awalnya dari ayam bakar tersebut. Setelah udah jadi model ayam bakarnya, dimakan, dinilai dan hasilnya memuaskan, maka itu bisa dijual dalam jumlah yang besar. Itu prototipenya. Atau seperti misalkan ada rumah-rumah yang akan dijual. Nah, maka di situ ada rumah contoh. Nah, rumah contoh itu adalah prototipe dari rumah-rumah yang nanti akan dibangun dan kemudian dijual. Itu kalau kita bicaranya rumah ya. Kemudian kategori dalam prototipe ini ada jenis-jenisnya. Prototipe sebagai pembuktian teori. Prototipe berfungsi sebagai pembuktian sebuah teori. Artinya prototipe jenis ini berfungsi untuk menguji suatu desain atau teori. Nah, biasanya ini yang hubungannya dengan pembuatan bangunan ya atau jembatan. Misalkan di dalam pembuatan jembatan itu harus bahannya yang kuat atau yang lentur atau yang dapat memuai. Maka diujilah teori tersebut. Kalau membuat jembatan itu harus ada ininya ya, harus ada ruang memuainya. Itu kalau di pelajaran fisika itu memuai itu ada proses pergeseran benda yang dimaksud karena adanya perubahan suhu. Kalau kalian lihat di rel kereta api, maka di setiap rel kereta api itu ada ininya, ada jaraknya antara rel satu dengan rel berikutnya. Nah, itu biar kalau terjadi pemuaian tidak bengkok ya. Tidak bengkok. Juga persis kayak kabel-kabel listrik ya. Itu kan dipasang tidak dalam kondisi yang ketat. Jadi masih ada longgarnya. Agar ketika ada proses memuai itu ininya kabelnya itu tidak ketarik. Kalau ketarik kan nanti bisa ini ya, bisa apa? Bisa putus malah. Itu pembuktian sebagai teori. Ada prototipe bentuk dibuat dengan maksud untuk memberikan informasi mengenai tampilan sebuah produk. Biasanya prototipe jenis ini dibuat menggunakan tangan atau mesin, sehingga biasanya lebih murah. Prototipe bentuk hanya digunakan untuk memberikan umpan balik bagi produsen mengenai bentuk umum dalam suatu barang. Prototipe bentuk ini ya berarti yang barang-barangnya itu, produk-produknya itu bisa diciptakan, bisa kelihatan bentuknya apa. Misalkan es krim Campina, sebelum membuat es krim yang akan dijual secara massal, maka dibuat dululah prototipe es krimnya. Nah, es krim itu kan dibuat dengan campur tangan
tangan si orang dengan mesin ya, ada 2 campur tangan. Atau misalkan roti Holland Bakery atau Britok itu mau mengeluarkan roti varian baru, ya maka dibuat dulu prototipenya. Atau pizza yang berapa itu, yang 3 meter ya atau 2 meter, nah itu sebelum dibuat pizzanya maka dibuat dulu prototipenya sehingga pizza yang dibuat itu bisa dipoto dan orang bisa paham, oh ini loh perbedaan pizza yang biasa dengan pizza yang 2 meter atau 3 meter, karena di dalamnya itu ada banyak topping ya. Prototipe visual, nah ini kalau kita lihat iklan-iklan ya yang ada di televisi, jadi bentuknya ini adalah tampilan gambar. Prototipe visual seperti kayak pameran-pameran rumah itu kan, kalau di brosur-brosurnya itu nampak gambar dari rumah yang akan nanti dibuat atau yang akan dijual, itu prototipe visualnya. Nah kemudian prototipe bentuknya bagaimana ya, kalau kita datang ke rumah contoh tersebut maka kita bisa lihat bentuk langsungnya. Kalau visual itu cukup diwakilkan melalui iklan-iklan. Kalau bentuk berarti kita datang langsung dan kita bisa memegang atau masuk. Berikutnya prototyping fungsional memiliki komponen yang hampir sama dengan komponen sebenarnya. Tidak seperti prototipe visual dan prototipe bentuk. Saking miripnya, komponen dalam prototipe fungsional dapat digunakan untuk menguji suatu produk dalam penggunaan sebenarnya. Yang menjadikan perbedaan antara prototipe fungsional dengan produk asli yaitu biaya prototipe fungsional dibuat dengan biaya yang murah. Jadi di dalam prototipe fungsional ini fungsinya lebih dari satu, tidak hanya sebagai gambaran dari produk aja, tapi juga bisa kelihatan manfaat dari produk yang ada itu. Ya, itu prototipe fungsional. Nah, prototipe fungsional ini contohnya seperti tester rokok, ya, tester rokok itu kan kalau perusahaan-perusahaan rokok mau mengeluarkan produk baru, nah itu kan suka ada testernya ya. Nah itu juga bagian dari prototipe fungsional. Secara fungsi, secara bentuk langsung bisa dilihat, dirasakan, ya. Terus secara teori juga bisa dibuktikan. Misalkan tembakau dari jenis tertentu itu berbeda rasanya dengan tembakau dari produk rokok yang sebelumnya. Itu kalau saya bicaranya rokok. Atau kalau bicara sepeda juga sepeda dari produk yang sebelumnya dengan sepeda dengan produk yang ini, nah itu berbeda. Manfaat prototipe. Pertama, prototipe dapat digunakan sebagai alat uji dan penyempurnaan desain produk. Ya, betul ya. Prototipe itu kan sampel dari produk. Sebelum membuat produk yang dalam jumlah besar, maka sampel produk yang kita buat itu harus diuji dulu kualitasnya. Ya, kemudian dilihat lagi desainnya sudah sempurna atau belum. Prototipe berfungsi untuk menguji kualitas dan penampilan berbagai jenis bahan. Serupa dengan yang nomor A ya. Menguji kualitas ini kalau yang hubungannya dengan dibuat dari bahan baku, ya. Misalkan roti dengan campuran bahan ini dengan roti dengan campuran bahan biasa itu apa bedanya dan bagaimana nanti bentuk akhirnya. Yang bisa kita jadikan contoh itu seperti kita makan pizza. Ada pizza yang toppingnya yang misalkan harganya 80.000 dengan pizza yang 2 meter ya. Yang 2 meter atau 3 meter yang harganya misalkan 250. Nah itu dari segi rasa bagaimana bedanya? Apakah bedanya jauh atau bedanya sedikit? Nah kalau bedanya jauh, maksudnya lebih enakan yang 80.000. Nah nanti tidak menyebabkan konsumen tertarik, ya. Maka itu ditinjau kembali. Berikutnya, prototipe merupakan alat bantu deskripsi sebuah produk. Dengan adanya gambaran dari produk itu, maka kita sebagai calon pembeli mudah untuk bisa mengartikan produk ini bagus, oh produk ini biasa aja, oh produk ini berbeda dari yang lain-lainnya, ya.
Kemudian prototipe dapat membuat orang lain menganggap bisnis kita itu serius. Dengan adanya contoh sampelnya ya berarti bisa dikatakan ini bisnisnya tidak main-main karena sudah ada gambaran dari contohnya yang sudah dibuat awal dari bentuknya itu seperti apa ya. Nah, ini yang bisa disampaikan jenis-jenis prototipe dan nanti ada penugasan yang wajib kalian kerjakan. Apa saja jenis prototipe produk kreatif yang kalian lihat atau kalian temukan atau kalian sudah pakai saat ini ya, itu bentuk penugasan yang nanti ada di GCR. Silakan disimak ulasan ini dan dibaca materi ini sampai dengan selesai. Sekian ulasan dari saya, semoga bermanfaat. Selamat pagi teman-teman.